Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Lydia Ansieta Abdelanika dari kelas 91. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa kata kunci yang ada di dalam bab 2 Mapel IPS kelas 9. Kata kunci yang pertama yaitu uang, kata kunci yang kedua lembaga keuangan, yang ketiga interaksi digital, yang keempat e-commerce, yang kelima sistem pembayaran, dan yang keenam literasi finansial. Yang pertama ada uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dan berfungsi sebagai alat hitung dan penyimpan nilai dalam perekonomian modern untuk membeli jasa atau barang. Pada awalnya, masyarakat tidak mengenal uang, namun seiring perkembangan zaman, uang muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks atau rumit. Uang pada awalnya berupa barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut disepakati oleh masyarakat sehingga ia bisa diterima secara umum. Sejarah mencatat bahwa kerang, garam, dan manik-manik pernah dipilih menjadi uang di masa lalu. Yang kedua ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan utama dari kedua lembaga keuangan tersebut adalah lembaga keuangan bank memiliki kewenangan yang lebih luas berupa penawaran jasa-jasa perbankan, sementara lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki kewenangan tersebut. Contoh dari lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan lain-lain. Sementara contoh dari lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan sewa guna, perusahaan asuransi, koperasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada interaksi digital. Interaksi digital adalah proses komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet. Interaksi digital melahirkan dunia digital serba baru sehingga masyarakat masih perlu belajar cara untuk berkomunikasi dengan baik dan bijak. Dalam hal ini, Mike Ribble, seorang konsultan pendidikan teknologi, merumuskan 3 prinsip yang harus menjadi pilar atau fondasi utama bagi interaksi masyarakat di dunia digital. 3 hal tersebut adalah yang pertama, respect, yaitu menghargai, yang kedua, educate, yaitu terdidik, dan yang ketiga, protect, yaitu terlindungi. Yang keempat ada e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang didukung oleh internet. E-commerce mengalami berbagai perkembangan sehingga pilihan berbelanja online semakin banyak diminati oleh masyarakat. Berikut keuntungan yang didapat melalui keberadaan e-commerce saat ini. Yang pertama, memiliki barang dan jasa yang bervariasi. Yang kedua, memperpendek jalur distribusi. Yang ketiga, memiliki kemudahan pembayaran. Yang keempat, mempermudah berbelanja kapanpun dan dimanapun. Dan yang kelima, memiliki harga yang bersaing. Yang kelima ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah cara melakukan pembayaran atas suatu transaksi. Sistem pembayaran terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sistem pembayaran secara langsung. Dan yang kedua adalah sistem pembayaran secara digital. Alat pembayaran pada umumnya adalah alat pembayaran secara langsung, yaitu berupa uang secara fisik. Namun, seiring perkembangan terjadi, sistem pembayaran beralih ke media digital yang disediakan oleh lembaga-lembaga modern atau yang dikenal sebagai perusahaan fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology yang menggabungkan antara jasa keuangan dengan perkembangan teknologi sehingga memunculkan aplikasi-aplikasi di komputer atau smartphone berbasis internet yang menawarkan jasa transaksi keuangan. Dan yang keenam ada literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Literasi finansial itu penting karena literasi finansial memastikan seseorang agar dapat menggunakan uang serta kekayaan yang dimilikinya dengan baik dan bijak. Berikut adalah cakupan kemampuan dari literasi finansial. Yang pertama, memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan berbagai jenis praktiknya. Yang kedua, mengenali pemasukan atau earning. Yang ketiga, mengelola pengeluaran atau spending. Yang keempat, merancang tabungan atau saving. Dan yang kelima, merancang alokasi berbagi atau sharing. Itu dia video penjelasan saya mengenai 6 kata kunci yang terdapat dalam tema 2 Mapel IPS kelas 9. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.